Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi dari buku Minano Nihongo Basic 1. Fokus pembahasan kita hari ini yaitu untuk membahas bagian Renshushi dari bab 11. Materinya kita ambil dari buku Minano Nihongo Basic 1. Bagi minasan yang ingin menyimak video pembahasan Renshushi hari ini, pastikan sudah menyimak materi penjelasan pola kalimat sampai habis dari bab 11 yang mencakup dari bagian Renshu E dan Renshu B. Jika minasan mengalami kesulitan untuk menemukan video tersebut, silakan coba untuk ketikkan di kolom pencarian YouTube Yasashi Nihongo bab 11. Nanti akan muncul semua video yang terkait dengan penjelasan materi bab 11 mulai dari Renshu A dan Renshu B supaya untuk pembahasan Renshushi kali ini lebih mudah dipahami. Oke minasan, kita mulai ya pembahasan Renshushi bab 11. Hai, hajimemashou. Daiju ikka no Renshushi wa 95 peiji ni arimasu. Renshushi bab 11 ada di halaman 95. Kita awali dari Ichiban nomor 1. Pada percakapan di nomor 1 ini diberikan contoh percakapan yang digunakan pada saat kita akan memesan makanan di sebuah tempat makan, entah itu di restoran atau di kafe dan tempat sejenisnya. Kita coba lihat di sini ada A mengawali percakapannya. A di sini merupakan pegawai restorannya atau pegawai kafenya. Dia mengucapkan irashaimase. Irashaimase di sini bisa diartikan selamat datang. Diucapkan oleh pegawai toko atau orang toko kepada tamu yang mau masuk ke dalam tokonya. Kemudian B sebagai tamu menjawab, Sandoichi o futatsu kudasai. Kalimat ini bisa diartikan, tolong ambilkan saya sandwich 2. Kemudian A mengakhiri percakapannya, kashikomarimashita. Baik, saya mengerti. Di sini kita lihat si A menggunakan kata kashikomarimashita. Kashikomarimashita merupakan kata lain dari wakarimashita. Kashikomarimashita lebih sering digunakan untuk memberikan pelayanan kepada tamu. Sehingga kashikomarimashita dinilai lebih sopan daripada hanya sekedar mengucapkan wakarimashita. Jika kita menggunakan wakarimashita itu sudah standar sopan ya. Tapi jika kita menggunakan kashikomarimashita, maka tingkat kesopanannya akan lebih naik lagi. Pada contoh percakapan di nomor 1 ini, kita lihat ada dua bagian yang bergaris bawah yang nantinya harus kita ganti dengan kata keterangan berdasarkan gambar yang disediakan. Nah, kita lihat di sini yang pertama adalah nama makanan yang akan dipesan. Kemudian yang kedua adalah berapa jumlah makanan yang dipesan. Kita coba cek terlebih dahulu kosakata apa saja yang muncul dari gambar yang pertama. Pada gambar yang pertama, di sini yang akan dipesan adalah nasi kare. Walaupun di dalam gambarnya kita lihat tulisannya hanya kare saja ya, tapi di sini lebih seringnya kita akan gunakan istilahnya kare rice. Jadi kita tambahkan rice untuk nasi kare. Kemudian untuk banyaknya ada 3, maka kita bisa gunakan mitsu. Sekarang kita rangkai percakapannya dari awal. Dari si A yang merupakan pegawai restoran atau kafe mengucapkan irashaimase, selamat datang. Kemudian B sebagai tamu menjawab kare rice wo mitsu kudasai. Tolong ambilkan saya 3 nasi kare. Kemudian A mengakhiri percakapan kashikomarimashita. Baik, saya mengerti. Berikutnya kita coba lihat keterangan apa saja yang muncul pada gambar nomor 2. Untuk barang atau makanan yang dipesan adalah es krim, maka kita bisa menggunakan kata aisu kurimu. Kemudian untuk jumlahnya ada 4, maka kita bisa menggunakan yotsu. Sekarang kita rangkai lagi percakapannya dari awal. Dari si A menyambut tamu mengucapkan irashaimase. Kemudian B berusaha untuk mengatakan apa yang akan dipesan, yaitu aisu kurimu yotsu kudasai. Tolong ambilkan saya es krim 4. Kemudian A mengakhiri percakapan kashikomarimashita. Baik, saya mengerti. Dari contoh percakapan nomor 1, sekarang kita sudah tahu ya bagaimana caranya memesan makanan atau minuman di tempat makan. Hai, tsugi wa nibang. Selanjutnya nomor 2.
Pada percakapan nomor 2 ini membicarakan tentang anggota keluarga. Jadi nanti ada yang bertanya, anggota keluarga Anda ada berapa orang, ada siapa saja, dan ada berapa banyak orangnya. Kita coba cek terlebih dahulu dari contoh percakapan yang ada di nomor 2 ya. Diawali dengan A, memberikan kalimat pertanyaan. Kazoku wa nanin desu ka? Keluarga Anda ada berapa orang? Kemudian B menjawab, yonin desu, ada 4 orang. Hati-hati minasang, untuk menyebutkan angka 4 orang kita tidak menggunakan yongnin, walaupun 4 itu sendiri kita ucapkan dengan yong ya. Tapi jika kita mengucapkan kata 4 orang, itu bukan yongnin, tapi yang betul adalah yonin. Yonin. Berikutnya si B melanjutkan kalimatnya. Dia menjelaskan anggota keluarganya siapa saja dan ada berapa orang dengan menggunakan kalimat hahato ototo ga futari imas. Kalimat ini bisa diartikan saya ada, maksudnya ada di sini adalah saya memiliki. Saya memiliki ibu, dan ototo adik laki-laki 2 orang. Jadi di sini untuk imas bisa kita artikan 2 ya. Yang pertama bisa kita artikan ada. Dan yang kedua bisa juga kita artikan saya memiliki. Saya memiliki anggota keluarga. Kemudian A mengakhiri percakapan dengan kata so desu ka? Begitukah? Dari percakapan ini kita amati ada 3 bagian yang harus kita ganti. Bagian pertama dan bagian kedua ini harus kita ganti dengan nama anggota keluarga. Kemudian yang kedua di sini harus ditambahkan dengan jumlah anggota keluarga yang berkaitan. Pertama-tama kita cek terlebih dahulu pada keterangan yang ada di gambar nomor 1. Kita lihat pada gambar nomor 1 di sini yang sedang menjelaskan anggota keluarganya adalah seorang suami. Maka dia akan menjelaskan ada anggota keluarganya itu, ada istrinya dia, istri saya kita bisa menyebut dengan istilah tsuma. Kemudian anggota keluarga yang lain adalah ada 2 orang anak. Anak kita bisa gunakan kodomo. Kemudian untuk 2 orang kita gunakan futari. Futari ya minasang bukan ninin tapi futari. Sekarang kita rangkai percakapannya dari awal. Dari si A mengucapkan pertanyaan, kazoku wa nanin desu ka? Keluarganya ada berapa orang? Kemudian B menjawab, yonin desu, 4 orang. Kemudian melanjutkan anggota keluarganya siapa saja dan ada berapa banyak orang. Di sini kita bisa gunakan Tsumato kodomo ga futari imas. Yang mana bisa kita artikan, saya memiliki istri dan 2 orang anak. Jadi pada kalimat ini yang mengarah pada jumlah 2 orang ini untuk anaknya ya, bukan untuk istrinya. Istrinya cuma Hitori saja. Kemudian A melanjutkan, so desu ka? Begitukah? Berikutnya, coba kita lihat pada keterangan gambar yang kedua. Di sini ada seorang anak yang sedang menjelaskan anggota keluarganya kepada orang lain. Yang disebutkan di sini ada anggota keluarga kedua orang tua. Maka kita bisa gunakan kata ryoshin. Kemudian ada satu lagi saudaranya yang disebutkan adalah imoto, adik perempuan. Sekarang kita rangkai percakapannya dari awal. Diawali dengan A mengucapkan kazoku wa nanin desu ka? Keluarganya ada berapa orang? Kemudian B menjawab yonin desu, 4 orang. Kemudian B menjelaskan lebih lanjut tentang anggota keluarganya, yaitu dengan kalimat ryoshin to imoto ga hitori imasu. Saya memiliki, atau bisa juga kita artikan ada kedua orang tua saya dan 1 orang adik perempuan. Kemudian A menutup percakapan, so desu ka? Begitukah? Hai, tsugi wa sangbang. Berikutnya nomor 3. Pada percakapan nomor 3 ini kita nanti akan menyimak contoh percakapan antara 2 orang yang membicarakan tentang tujuan pergi ke suatu tempat, kemudian perginya naik apa, lalu untuk pergi ke suatu tempat tersebut memerlukan waktu berapa lama. Kita coba lihat terlebih dahulu contoh percakapannya. Diawali dengan A mengucapkan, Hachigatsu ni 1週間 gurai Kagoshimae kaerimasu. Kalimat ini bisa kita artikan, saya akan pulang ke Kagoshima sekitar selama 1 minggu Hachigatsu ni, pada bulan Agustus. Jadi, supaya lebih mudah, kita bisa juga untuk mengartikan kalimat ini dari paling belakang ya. Kemudian B menjawab, Kagoshima hikoki desu ka? Kagoshima kah?
Hikoki desu ka? Pesawat kah? Maksudnya adalah naik pesawat kah? Walaupun pada kalimat ini tidak menggunakan kata kerja naik, tapi ini bisa kita pahami secara kontekstual tentang hikoki ditanyakan sebagai alat untuk pergi ke Kagoshima. Kemudian A melanjutkan percakapannya, Iie basu de kaerimasu. Tidak, saya akan pulang menggunakan bis. Kita lihat di sini setelah kata basu menggunakan partikel D, maka partikel D di sini bisa kita artikan menggunakan. Digunakan untuk menunjukkan alat apa yang digunakan untuk melakukan aktivitas. Kemudian B melanjutkan, basu de dono kurai kakarimasu ka? Memerlukan waktu sekitar berapa lama menggunakan bis. Kemudian A menjawab, juni jikan gurai desu, sekitar 12 jam. Kemudian B mengakhiri percakapan, taiheng desu ne. Wah, berat ya. Untuk istilah taiheng desu ne yang kita ucapkan di sini bisa digunakan untuk memberikan rasa simpati kepada kesusahan atau kesulitan yang dialami oleh orang lain. Kita lihat pada bagian percakapan di sini ada 3 bagian yang harus kita ganti. Bagian ke-1 dan bagian kedua ini menggunakan kata benda yang sama, yaitu nama alat transportasi yang digunakan. Kemudian yang kedua ini diisi dengan berapa lama durasi waktu yang digunakan untuk pergi ke suatu tempat. Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu pada keterangan gambar ada kosakata apa saja yang muncul dari keterangan gambar yang pertama. Kita lihat di sini untuk jenis kendaraan yang digunakan adalah fune, yaitu kapal. Untuk durasi perjalanannya di sini kita lihat selama 16 jam, maka kita bisa menggunakan juroku jikan. Oke, sekarang kita rangkai percakapannya dari awal. Dari A mengucapkan, Hachigatsu ni 1週間 gurai Kagoshimae kaerimasu. Saya akan pulang ke Kagoshima sekitar 1 minggu di bulan Agustus. Kemudian B melanjutkan pertanyaannya, Kagoshima hikoki desu ka? Ke Kagoshima kah? Menggunakan pesawat kah? Kemudian A menjawab, Iie fune de kaerimasu. Tidak, saya akan pulang menggunakan kapal. Kemudian B melanjutkan pertanyaan, fune de dono kurai kakarimasu ka? Memerlukan waktu berapa lama menggunakan kapal? Kemudian A menjawab, juroku jikan gurai desu. Sekitar selama 16 jam. Kemudian B menutup percakapan, taiheng desu ne. Wah, berat ya. Berikutnya kita lihat pada keterangan gambar yang kedua. Untuk alat transportasi yang digunakan di sini ada gambar mobil ya, maka kita bisa gunakan kuruma. Kemudian untuk durasi perjalanannya di sini 10 jam, maka kita bisa menggunakan kata ju jikan. Sekarang kita rangkai percakapannya dari awal. Dari A mengucapkan Hachigatsu ni 1週間 gurai Kagoshimae kaerimasu. Saya akan pulang ke Kagoshima sekitar 1 minggu pada bulan Agustus. Kemudian B melanjutkan pertanyaan, Kagoshima hikoki desu ka? Kagoshima kah? Menggunakan pesawat kah? Kemudian A menjawab, Iie kuruma de kaerimasu. Tidak, saya akan pulang menggunakan mobil. Kemudian B melanjutkan pertanyaan, kuruma de dono kurai kakarimasu ka? Menggunakan mobil memerlukan waktu berapa lama? Jadi untuk kata tanya yang digunakan berapa lama durasi mengerjakan suatu hal, kita bisa menggunakan dono kurai kakarimasu ka? Kita lanjut si A mengucapkan kalimatnya jujikan gurai desu, sekitar 10 jam. Kemudian B menutup percakapan taiheng desu ne. Wah, berat ya. Hai minasan, kyou no benkyou wa mo owarimashita. Otsukaresama deshita. Belajar hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasan masih memiliki pertanyaan seputar penjelasan Renshushi bab 11 kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan bagi minasan yang memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa kirimkan pertanyaan tersebut ke DM Instagram pribadi saya ada di sini. Dan bagi minasan yang mencari info tentang di mana sebaiknya membeli buku-buku bahasa Jepang, termasuk buku Minano Nihongo, secara online, secara praktis, secara aman, dengan produk 100% original, bisa cek Instagram @thejapanscribe.
Cek juga official websitenya dan juga kontak adminnya melalui nomor WhatsApp yang tertera di sini. Supaya nanti minasang bisa konsultasi supaya adminnya memilihkan buku mana yang tepat untuk minasang saat ini, supaya tidak salah beli ya. Oke minasang, sekian dulu untuk penjelasan materi hari ini. Mite kurete, domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Ja, matane. Sampai jumpa di pembahasan Renshushi bab 12 berikutnya. Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Hai teman-teman pencari beasiswa studi ke Jepang, atau kamu yang ingin bekerja di perusahaan Jepang, apa sih kunci sukses dapat sertifikat JLPT atau NAT dengan nilai terbaik? Pahami konsep soal dengan baik dan tepat. Ini nih referensi terbaik dengan 10 paket soal dan pembahasan yang gamblang. Top skor JLPT N5 dan NAT Q5. Kamu dapat belajar dengan nyaman karena buku dikemas menjadi 2 bagian, yaitu paket soal dan pembahasan. Paket soal disertai fitur digital untuk lembar jawab digital, mendengarkan soal audio listening, melihat skor nilai, dan analisis butir soal yang menjadi titik lemah yang belum kamu kuasai. Buku kedua adalah panduan belajar otodidak buat kamu. Pembahasan lengkap dicetak 2 warna, berbahasa Indonesia, dan video tutorial dalam sekali klik. Top skor JLPT N5 dan NAT Q5, metode terbaik meraih nilai tertinggi. Akira menaide, gambarimasu.